Ya, Persib Bandung akhirnya bisa menaklukkan Madura United dengan mudah di Championship Series Final Leg 1. Beberapa hal banyak yang menurut gue di luar ekspektasi gue ya, karena gue sempat bikin review atau preview tentang prediksi gue mengenai apa yang akan terjadi di partai antara Persib Bandung melawan Madura United. Dan ini sangat, menurut gue, sangat di luar ekspektasi lah gitu ya. Oke, yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Oke, selamat datang di channelnya Marcelo Jurnal. Ya, beberapa hari ini memang gua nggak bikin konten dengan durasi panjang karena ada berbagai kesibukan. Jadi mohon maaf yang udah nunggu. Tapi gua berusaha untuk tidak melewatkan partai satu ini, yaitu final Championship Series leg 1 antara Persib Bandung melawan Madura United dan dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor cukup mencengangkan dan di luar ekspektasi, yaitu 3-0. Ini adalah suatu kemenangan yang mudah untuk Persib Bandung bisa mengalahkan Madura United di kandang Persib Bandung, yaitu Sijal Harupat. Memang gua selalu meyakini bahwa tim-tim tamu yang datang ke Sijal Harupat itu bukan game yang mudah. Karena apa? Karena pertama dari segi crowd para bobotoh yang sangat luar biasa, dan stadion ini juga adalah stadion yang bersejarah juga untuk Persib Bandung. Kita di tahun 2014, 2015 sempat berproses untuk juara lewat dari Stadion Sijal Harupat. Jadi ini punya historis dan begitu magis untuk Persib Bandung. Dan prediksi gua di konten short, mungkin kalian bisa lihat short gua yang satu ini. Madura United itu akan bermain low block. Kenapa? Akan mengincar hasil imbang. Ya. Kenapa? Karena nggak akan mudah melawan Persib Bandung di Sijal Harupat. Lihat aja bobotonya, crowdnya luar biasa. Bali United contoh. Ya. Terus juga PR dari Persib Bandung adalah mengincar selisih 2 gol. Ya. Jangankan seri ya. Seri itu udah bahaya banget lah. Minimal di selisih 1 gol, wah itu udah berat juga untuk Persib Bandung supaya bisa juara dan mendapatkan hasil telak di kandangnya Madura United. Ya, gue sempat bilang bahwa perkiraan gue adalah Madura United itu akan bermain low block ya. Low block tuh berarti bertahan banget gitu. Ya kalau istilah zaman sekarang adalah parkir bis lah gitu. Dan juga Madura United akan lebih sering melakukan counter attack gitu. Jadi memang incaran sebenarnya harusnya itu ya, planningnya adalah Madura United itu bisa imbang melawan Persib Bandung di Sijal Harupat. Nah, harusnya Madura United itu bisa sadar ya. Jadi bukan hanya bicara sistem permainan atau strategi saja gitu, tapi kita juga harus bisa melihat situasi gitu. Nah, Madura United harusnya bisa melihat situasi ya, apalagi ini partai final, ini bukan laga yang mudah gitu. Target daripada Persib Bandung adalah bagaimana dia harus bisa mencari selisih agregat minimal itu di 2 gol ya. Kenapa nggak 1 gol? Ya, 1 gol juga itu menurut gua sekelas Persib Bandung nanti untuk bertandang ke kandangnya Madura United itu akan menjadi laga yang tidak mudah ya, karena pasti perkiraan gua ketika nanti bertandang ke Madura United itu pasti Madura United akan bermain secara all out gitu loh, pasti akan full menyerang dan segala macam gitu, dan pasti ketika selisih gol 1 aja pasti kan pikiran Madura United ini mudah untuk dikejar gitu loh. Namun itu semua di luar prediksi sebenarnya. Maupun sebenarnya untuk Persib Bandung, gue melihat bahwa ini lebih dari achieve targetnya mereka gitu ya. Nah, tapi yang gue nggak nyangka adalah dari penampilan Madura United. Menurut gue ini di luar ekspektasi gitu. Di partai pertama, yang tadinya gue kira mereka akan bermain low block dan akan mengincar imbang gitu ya, hasil seri gitu. Ternyata enggak, mereka itu bermain terbuka ya. Dan mereka langsung melakukan inisiatif serangan ya.
Walaupun beberapa kali Madura United membuat kesalahan ya, salah passing lah atau deflect lah apa segala macam gitu. Jadi menurut gua ini salah satu strategi dari Madura United yang enggak, yang kurang tepat lah gitu. Karena ya balik lagi tim sekelas Madura United harusnya bisa membaca Persib Bandung ini adalah tim yang tidak mudah dilawan di kandangnya, apalagi di Sijal Harupat gitu ya. Nah, dengan sistem permainan terbuka ini pasti jadi muncul banyak kesalahan. Nah, gue agak melihat bahwa Madura United ini bermain tidak secara sistem atau visi bermainnya itu nggak ada. Ya wajar aja gitu kan, Madura United itu nggak punya pelatih gitu, dia mengandalkan caretaker gitu kan. Terus manajemennya sekarang lagi goyang banget gitu, presiden klubnya sekarang lagi ditangani oleh KPK karena kasus korupsi gitu ya. Jadi ini pasti banyak apa ya, banyak mentalitas tuh keganggu gitu loh. Jadi gua sangat apa ya, sangat surprise gitu untuk Madura United untuk bermain secara terbuka dan mengambil langsung inisiatif serangan gitu. Nah, di babak pertama Persib Bandung ya mungkin sekitar 1 sampai 20 menit ya, itu gue melihat bahwa ya gue sempat kaget juga kalau ternyata Mark Klok di sisi line up itu nggak ada gitu. Nah, gue sempat khawatir kayak, waduh, ini lini tengah kebayang nggak sih yang biasanya ada sirkulasi bola ke depan, ada balancing antara transisi defense dan transisi penyerang gitu kan. Ini sekarang nggak ada nih. Ini gantinya siapa gitu. Akhirnya yang menggantikan peran Mark Klok itu mau nggak mau adalah seorang Rahmat Irianto. Nah, ini menjadi kesempatan yang bagus harusnya untuk Rahmat Irianto karena dia kan nggak dipanggil timnas gitu ya, karena kurangnya jam terbang bermain. At least dengan penampilannya di partai final ini bisa menggugah semangatnya untuk menampilkan yang terbaik gitu ya. Jadi di babak pertama, gua dari menit pertama dari kick off sampai akhirnya menit 20, gue merasa kayak Rahmat Irianto ini agak kebingungan gitu ya. Gue melihat beberapa kali permainan Persib Bandung itu seperti yang ini mau ngepres nanggung gitu ya, mau defend juga bingung gitu loh. Nah, ini sebenarnya peran dari seorang Rahmat Irianto. Gue melihat Rahmat Irianto ini karena dia mau nggak mau menggantikan peran seorang Mark ya, at least dia mau nggak mau harus menjadi gelandang yang box to box, yang biasanya memang dia tuh adalah seorang jangkar kan gitu. Dia harus bermain secara box to box, mampu mengalirkan bola ke depan, mampu membuat transisi defense secara tepat. Intinya dia harus membuat transisi secara balance gitu loh. Dia harus membuat sebuah decision making yang tepat gitu ya. Dan dia harus mempunyai penempatan yang tepat juga gitu loh. Jadi right man in the right place harusnya kan bisa seperti itu gitu loh. Namun ya sampai akhirnya di babak kedua gue merasa bahwa lini tengah dari Persib Bandung itu selalu kalah jumlah. At least Deddy Kusnandar itu selalu dibiarkan sendiri oleh Rahmat Irianto. Makanya gue agak heran kenapa Rahmat Irianto itu selalu sejajar dengan Febri dengan Ciro gitu ya kan. Mungkin dia juga bingung, ini gue tuh harus nyerang atau harus defense kan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kan nggak perlu begitu gitu. Yang gue lihat harusnya Rahmat Irianto harus sejajar dengan Deddy Kusnandar karena Deddy Kusnandar ini adalah gelandang yang nggak bisa ke depan, dia hanya mampu bisa crossing gitu kan. Passing 50 meter dia harus wajib bisa nyampe. Nah, tapi untuk yang mengisi transisi ke defense itu kan apa ya, nggak ada gitu, harus Deddy Kusnandar gitu yang sendiri. Makanya kenapa kehadiran seorang Mark Klok itu penting untuk fungsi sebagai double pivot gitu kan. Nah, kemarin itu double pivotnya nggak ada. Nah, gue sampai berpikir kayak wah, ini kalau nggak ada perubahan di babak kedua, minimal itu kita imbang lah gitu, nggak mungkin kita dapat kemenangan gitu. Nah, yang gue amazed adalah ternyata ini adalah kejelian dari seorang Bojan Hodak, mampu membaca apa kekurangan dari pertandingan tersebut gitu ya. Secara defense, Madura United itu bagus ya. Secara defense sebenarnya bagus gitu. Kenapa? Karena
sisi serang kita itu nggak rajin ngepres gitu. Harusnya dari awal kita tuh harus bisa ngepres, kejar bola gitu kan, kejar bola. Nah ini enggak, Persib itu hanya menunggu ya sampai akhirnya mereka tuh membuat terpancing keluar gitu. Tapi enggak, harusnya Persib itu bisa ngepres dari awal. Akhirnya itu dilakukan di babak kedua. Dan itu adalah perubahan dari instruksi Bojan Hodak. Kembalinya Rahmat Irianto sejajar dengan Deddy Kusnandar itu membuat Madura United semakin kesulitan untuk membuat transisi penyerangan. Makanya beberapa kali bola itu dipatahkan dan itu dipatahkan juga oleh seorang Rahmat Irianto dan itu emang tugasnya gitu kan. Nah, sedangkan Persib Bandung itu harus bisa membuat defense dari depan. Kenapa? Jangan sampai bola itu bisa dialihkan ke tengah. Nah, makanya di babak kedua, David da Silva mulai ngejar bola, ya. Terus juga Ciro Alves yang tadinya cuma jalan-jalan doang ngelihat bola itu di bawah-bawah, sekarang mulai dikejar juga gitu kan. Nah, ini menjadi penting gitu karena ya akhirnya di babak kedua kita sangat menguasai pertandingan gitu loh. Namun memang apa ya? Istilahnya kita tuh masih belum menemukan momentumnya gitu karena kita belum bisa mencetak gol. Nah, gue ngerasa bahwa wah ini kayaknya butuh nih seorang Ezra Walian dan juga Beckham Putra Nugraha. Nah, kenapa? Karena bukan Beckham tapi Edo sebenarnya karena gue ngelihat Febri udah buntu gitu ya, dia nggak bisa melakukan transisi dengan cepat karena memang nggak ada dukungan seorang Mark sebegitu pentingnya gitu seorang Mark ya di tubuh Persib Bandung. Nggak ada sisi dukungan daripada transisi penyerangan gitu kan, makanya harusnya Edo yang bisa menggantikan Febri Haryadi. Akhirnya gua rasa di menit 70 Edo itu digantikan oleh seorang 60 atau 70 Febri digantikan oleh seorang Edo. Nah, Edo itu mulai melihat dari belakang gitu. Kenapa? Edo ini bisa dekat dengan pertahanan. At least dia bisa menjemput bola gitu kan. Dia bisa menjemput bola. Namun sayangnya Edo itu harus digantikan karena ada masalah cedera. Akhirnya, nah yang gua sebenarnya tunggu-tunggu adalah perannya seorang Ezra karena transisi penyerangan kita sangat kurang ya. Penyerangan kita sangat kurang dan Beckham itu sangat berpengaruh banget. Kita lihat Beckham itu apa ya? Dia itu mampu cari ruang gitu. Ezra pun sama. Butuh apa? Sangat mampu untuk mencari ruang. Dan ketika lihat dari situasi set piece, akhirnya Ezra mampu bisa memanfaatkan gitu kan. Sempat juga Nick Wipers kena tihang gitu kan. Jadi ini menurut gua ini sangat apa ya? Kami ini sangat berpengaruh dari segi transisi serang gitu. Makanya berapa kali Ezra itu crossing selalu nyampe. Beckham cari ruang umpan selalu nyampe dan akhirnya berbuah gol pertama ya. Itu dari Cio Apes, itu umpan dari Rahmat Irianto gitu kan, di lob bolanya ke atas, kemudian ya itu golnya emang udah cantik banget lah. Ciro gua rasa memang udah kelasnya lah gitu. Dan 2 gol dari David da Silva itu hasil dari umpan transisi penyerangan dari awal adalah Zawarian di passing ke Beckham cari ruang, akhirnya dia umpan dan akhirnya David da Silva bisa mencetak gol. Nah, harusnya di babak pertama Persib itu harus bisa seperti itu. Makanya gue kira Madura United itu segi penyerangan sangat lemah gitu ya. Karena nggak ada konsep permainan, harusnya Madura itu bisa mampu untuk memanfaatkan. Persib bisa memanfaatkan situasi Madura yang seperti itu. Tapi karena nggak ada seorangnya Mark gitu ya, yang bisa transisi balancing antara defense dan menyerang gitu kan. Jadi ya bingung gitu, ini mau gimana gitu. Tapi akhirnya dengan hadirnya Ezra Walian dan Beckham itu bisa memecah kebuntuan gitu. Nah, gua sih ya pengennya melihat partai kemarin tuh permainannya harus secara atraktif gitu. Apalagi dari sisi Madura United itu sangat disayangkan gitu. Harusnya dari awal Madura United itu harus bisa bermain low block gitu. Peduli amat. Ini udah bukan bicara sistem, bukan bicara strategi, bukan bicara soal skill gitu kan. Ini soal bicara mentalitas. Mentalitas siapa yang mampu menjadi juara. Siapa yang punya mentalitas juara. Nah,
Tapi balik lagi dengan gak adanya seorang pelatih di sisi apa Madura United, ya pada akhirnya Madura United gak ada konsep permainan. Padahal gue harapkan ada perlawanan gitu loh. Kalau saja Madura United bermain low block dari awal, ya, gue yakin Persib akan sangat kesulitan. Pasti akan sangat-sangat kesulitan, ya. Nah, inilah proses di mana kenapa Persib Bandung bisa menang dan kenapa Madura United bisa kalah gitu loh. Nah, harapan gue di leg kedua adalah ini akan apa ya? Menjadi PR juga untuk Madura United. Ini akan menjadi PR yang sangat berat untuk Madura United karena eh, dengan bekal 3-0 gitu ya dan nanti Madura akan menjamu Persib Bandung dan itu akan menjadi partai terakhir. Menurut gua ini harus ada sebuah inisiatif dan plan yang tepat untuk bisa mengalahkan Persib Bandung karena ini akan sangat berat gitu loh. Tapi segala kemungkinan ini bisa terjadi dan gak akan apa ya, gak akan hilang kesempatan juga untuk Madura United. Jadi semangat terus untuk Kacong Mania gitu ya, jangan patah semangat, doakan tim kalian terus supaya memang bisa menjadi juara Championship Series. Dan buat Persib Bandung jangan terlalu terlena dengan euforia, ini baru leg pertama. Gue yakin kalau intensitas permainan Persib Bandung di leg kedua seperti ini dan Markov bisa bermain nggak cedera lagi, at least Markov harus bisa jaga kondisi lah gitu. Masa partai final cedera pas latihan kan nggak lucu juga gitu kan. Jadi ya untuk Persib jaga intensitas ya. Untuk Madura United itu harus membuat sebuah planning atau strategi yang tepat untuk bisa mengalahkan Persib Bandung di kandang sendiri. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk follow sosial media kita Marcelo Jurnal 10 baik pun TikTok maupun Instagram ya. Terus nanti tanggal 30 itu kita ada live reaction lagi. Kemarin makasih banget yang udah join live reaction atau sorry live commentary ya. Jadi gue mengucapkan terima kasih yang udah gabung nemenin gue untuk live commentary dan terus juga nanti tanggal 30 kita juga ada live commentary lagi pertandingan leg kedua Madura United versus Persib Bandung. Terus juga nanti tanggal 6 Juni itu juga kita ada live commentary dan ini akan menjadi sebagai apa ya? Ya gua harap ini bisa mencapai 1000 subscriber lebih cepat gitu ya karena nanti ada apa? Giveaway juga. Ya pokoknya ada yang kita bakal ngasih terbaik lah buat kalian yang udah subscribe di channel ini. Oke. Okay? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih banget yang udah ngedukung channel ini. Semoga gue bisa lebih semangat lagi untuk bikin video kalian. Oke, see you next time.